radiator yang satu lagi yang ARC. Jadi yang ini nih, kalau kalian bisa lihat ya, aku balik lagi ke sini. Terus berhubungan sama spare part nih, bagian-bagian yang di repaint nih, berdasarkan waktu repaintnya paling cepat, paling lambat, sama rata-rata, itu kira-kira coba dijelasin apa aja sih biasanya? Kadang-kadang ada customer yang minta low budget, berapa kak? Biarpun dia pakai low budget sekalipun juga aku kasih bahannya pure. Ya halo semua, jadi balik lagi di channel ini sama aku ya kan ya Adrian. Nah jadi setelah sekian lamanya nih aku nggak ada bikin konten, akhirnya aku bisa balik lagi ya bikin konten ya. Kenapa? Karena sebelumnya itu beberapa minggu lalu ya, aku itu bisa dibilang ada beberapa kegiatan di mana bisa dibilang ambil waktu luangku dan aku tuh nggak ada waktu kosong. Terus ya udahlah, akhirnya setelah sekian lamanya aku dapat kesempatan juga ya untuk bisa bikin konten lagi nih, karena aku mau coba lebih aktif lagi nih. Nah jadi di video kali ini ya kita bakal lanjutin lagi untuk project Vario nih. Nah jadi di episode terakhir itu kan aku ganti ini ya, jok motorku ya, anggapan kulit jok motornya masih sama sih, tapi aku papas ya kan ya, itu kalian bisa nonton jadi video terakhirnya. Tapi di video kali ini aku mau ngewarnain ulang atau bisa dibilang mempercakap penampilan dari kaki-kaki motor guys. Nah itu jadi kaki-kaki motor itu gimana maksudnya, itu di bagian bawah-bawahnya motorku. Jadi itu ada beberapa part, sebenarnya sih 2 part aja ya. Jadi ada 2 part yang aku mau bawa ke tukang repaint. Jadi aku bawa tukang repaint, habis itu nanti aku tipin ulang. Nah jadi aku mau repaintnya apa, jadi aku mau repaint itu bagian CVT. Nah jadi CVT sama cover radiator itu aku mau betulin ya guys ya, karena itu penampilannya masih polos banget loh, sumpah. Aku udah mikir kayak ini nih salah satu look yang harus aku improve gitu, jatuh nggak aku kembangin gitu biar lebih enak juga penampilannya. Iya, tapi sebelum kita berangkat ke tukang repaint ya, aku mau review dulu ya penampilannya cover CVT sama cover radiator yang sekarang ya di motor Vario aku, karena itu looknya udah 5 tahun guys. Jadi 5 tahun tuh udah nggak ada perubahan sama sekali, dan itu tuh kayak udah mulai apa ya, aku lihat tadi ya kayak udah mulai greget gitu loh, aku harus ganti jadinya. Makanya aku udah kayak nggak tahan lagi, dan itu pun juga ya ini juga bagiannya wajib banget ya, aku harus ganti ya. Oke, tanpa lama lagi ya, kita review dulu, abis itu kita langsung ke tukang repaint. Oke, langsung gas aja. Ya, jadi ini ya guys ya penampilannya nih. Untuk cover radiator nih, aku sempat pakai cairan merah nih. Aku nggak mau sebut ya nama produknya apa, tapi kalian pasti tahu lah cairan merah itu apa. Nah, jadi itu gara-gara dulu tuh ada keraknya di sini ya. Ini kan ada keraknya tuh. Akhirnya aku udah gosok. Warnanya sih memang oke, membaik. Cuman tiba-tiba tuh dia berubah guys. Jadi kayak gini. Aku nggak ngerti nih. Jadi warna apa nih? Abu doff ini ya. Jadi warna grey doff ini sama ada bercak putih nih. Gak bisa hilang guys. Makanya aku udah kayak greget juga gitu loh ngeliatinnya. Ini harus diganti juga. Terus juga di sini ya ada cover CVT-nya aku tuh. Ini masih polos banget ya, standar, dan dia ini nggak ada rusaknya sama sekali. Jadi ini masih utuh nih. Kalau kalian bisa lihat kan ya, warnanya masih bagus banget. Cuman ya aku tuh bosen karena standar guys. Nah biar warnanya itu juga agak keren, aku udah mikirin juga ya warnanya itu warna apa buat CVT sama cover radiator. Nah jadi cover radiator itu aku mau sesuaiin cover radiator yang satu lagi yang ARC. Jadi yang ini nih, kalau kalian bisa lihat ya, aku balik lagi ke sini. Nah jadi gini guys, untuk warnanya itu aku mau kasih ini warna hitam. Jadi ini aku bakal sesuaiin sama cover radiator yang ini. Makanya nih nanti kalau misalkan udah gelap itu kayak terjajar gitu loh, anggapan ya kompak gitu warnanya ya. Jadi ya aku mau taruhnya hitam glossy. Ini kan juga udah hitam glossy ya, pasti ini bakal kelihatan kok warnanya lebih enak juga dilihatinnya. Untuk CVT ya, cover CVT itu aku mau ganti jadi warna hitam glossy. Jadi aku mau ganti warna hitam glossy, dan itu tuh aku bakal kasih di sini font Hondanya nih warna gold. Jadi dia agak nyala dikit ya. Kenapa aku kasih warna gold ya? Karena bosan juga nih aku ngeliatin ini kan kayak motorku nih warna biru terus habis itu ya ini kan warnanya udah kayak oke lah. Nanti kan aku juga mau ganti shocknya ya. Cuman ya aku pengen warna yang berbeda gitu loh. Makanya aku kasih warna gold aja mendingan daripada warna kayak biru atau putih itu kurang memuaskan loh. Nggak padat dia ngeliatinnya. Jadi kalau misalkan nanti aku ganti konsep nih kan ya, aku repaint, dia tuh warna gold itu masih masuk setidaknya gitu loh. Nah ini terus salah satu contoh hasil dari repaint tempatnya yang aku nanti bakal ini pergi lagi guys. Jadi ini aku Desember kemarin aku sempat repaint behel ya, dan itu tuh sampai sekarang catnya masih bagus guys. Dan ini kalian bisa lihat kan ya, hitam glossy aku request. Awalnya ini hitam doff ya di Varioku ini kan, kalian bisa lihat nih. Bawahannya dia masih standar ya, cuman atasnya aja diganti. Ini aku repaint 150.000.
Dan ini dia kualitasnya sampai sekarang tuh bagus banget tuh kan. Kalian bisa lihat tuh, kayak mau ngaca aja juga bisa guys. Nah terus itu dah, karena aku nggak lama-lama lagi berpikir kan, aku jadi mikir kayak kenapa nggak hitam glossy aja udahlah untuk warna cover radiator sama CVT-nya, jadi samain kayak gini aja. Dan itu ya udah lumayan juga kan ya, warna hitam gampang katanya dibikin. Dan itu tuh nggak terlalu rumit karena nggak ada pakai efek khusus, jadi ya nggak kayak warna bunglon atau apa tuh, itu lebih mahal lagi. Cuman kan kalau hitam glossy dia lebih sederhana. Yaudah, tanpa lama-lama lagi kita langsung ke tempat repaint aja ya. Ini aku juga udah bikin janji guys sama orangnya dari 2 hari yang lalu ya. Tapi karena aku juga ada banyak kegiatan tadi yang sangat-sangat mendadak ya, aku sebenarnya juga udah janji sama orangnya dari pagi. Cuman ini kan udah sore banget ya guys ya, dan dia tempatnya tutup jam 5. Oke, langsung aja ya kita gaskan ke tempat repaintnya. Hai guys, jadi ini sekarang ada di tempat repaint ini kan ya, tuh Norris Custom Paint. Jadi ini tempat terakhir aku nge-repaint Desember kemarin guys, repaint behelnya. Dan ini kalau kalian bisa lihat kan ya, cat-catnya ada banyak juga tuh di sana. Ini kan juga salah satu hasilnya tuh ya, kalau kalian bisa lihat. Masih nungguin orangnya tuh juga, lagi benerin ini motor orang lain. Ya guys, ini jadi udah setelah diskusi ya, ini progresnya bisa dibilang paling lambat ya beberapa hari lah, anggapan hampir seminggu ya. Jadi karena ada ngurusin juga ya, ngantri juga nih, jadinya aku paling lambat ambilnya hari Senin. Ini juga udah mesen Gojek nih kan ya. Nih kalau kalian bisa lihat nih. Jadi aku tinggalin motorku, habis itu udah nanti aku palingan naik Gojek lagi ke sini. Dan itu nunggunya agak lama ya. Terus aku udah DP juga nih. Jadi kalau misalkan kalian mau repaint nanti lihat aja hasil akhirnya. Oke. Kita balik lagi nanti hari Senin. Ya, jadi sekarang udah balik lagi ya di tempatnya aku repaint ya guys ya. Nah, ini sekarang lagi sama salah satu, atau enggak bisa dibilang salah satu-satunya orang yang bertanggung jawab nih untuk repaint di bagian CVT sama cover radiatorku nih. Nah, ini namanya siapa, Bli? Namaku Norris. Ya. Dipanggilnya Norris aja? Iya, dipanggilnya Norris aja. Oke. Mau nanya aja nih, Bli. Ini kenapa namanya bisa jadi Norris Custom Paint? Terus kira-kira awal mulanya nih gimana sih? Jadinya bisa jadi tempat kayak gini? Dulunya tuh kayak kita COVID kali ya waktu kemarin ya, terus saat sempat COVID kan, saya sempat kerja juga di perusahaan kayak gitulah di bidang fotografi gitu. Terus ya kan nggak ada yang mau moto kan saat itu kan, saat pandemi itu melanda gitu. Akhirnya aku juga suka hobiku hobi motoran gitu kan, motor mobil gitu. Ya udah akhirnya ada basic di saat zaman SMA, akhirnya aku iseng benerin motor temen gitu kan. Akhirnya bagus dah, dari situlah mulai, dari mulut ke mulut akhirnya sampai sekarang asik. Berarti awal mulai memang karena hobi ya? Oh, oke. Biasanya sih paling di sini tuh paling banyak requestnya apa nih kalau misalkan repaint? Bagian mana aja? Repaint biasanya kebanyakan itu di velg ya, kebanyakan velg, terus body juga, apalagi kalau yang banyak anak-anak kontes ya, yang suka custom gitu, lumayan banyak sih ya, lumayan banyak. Sebulan tuh bisa dapat berapa kira-kira? Macam-macam sih, kadang kebanyakan aku yang banyak tuh proyekan full restorasi kayak gitu. Terus kalau hariannya ya paling velg-velgan kayak gitu, yang cepet-cepet jadi behel aku jadi gitu, bottom gitu-gitu, terus shock depan itu kalau aku bisa ditunggu di sini. Nah ini terus berhubungan sama spare part nih, bagian-bagian yang di repaint nih, berdasarkan waktu repaintnya paling cepat, paling lambat, sama rata-rata itu kira-kira coba dijelasin apa aja sih biasanya? Ada macam-macam jenis cat tuh yang benar-benar ada yang lama kering ya, apalagi kita kan pakai di sini bahan-bahannya PU kan, jadi PU itu satu dia keringnya lama, terus juga kalau nggak bisa mengaplikasikan secara baik ya adanya sia-sia, karena catnya lumayan mahal harganya kan, bisa dibilang kualitasnya juga kualitas memang paling bagus saat ini gitu, cat PU gitu kan. Hampir rata-rata mobil pabrikan atau motor pabrikan itu catnya PU semua.
Jadi ada banyak macam cat, itu ada NC, PU, ada lagi akrilik, banyak macam. Jadi yang untuk di bengkel aku ini aku memang khusus memang pakai bahan-bahan PU. Itu kadang-kadang ada customer yang minta low budget, berapa kak? Biarpun dia pakai low budget sekalipun juga aku kasih bahannya PU. Jadi memang aku jual kualitas lah biar tahan lama juga gitu kan. Kalau pakai cat-cat yang murah kan takutnya ini nggak tahan berapa lama gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan dari cat bagus, yang kayak misalkan sebagai cat PU itu, dia berapa lama kira-kira baru pudar warnanya? Tergantung perawatan si owner yang punya motor sih ya. Kalau saya sih bisa sampai 3 sampai 5 tahun kalau memang orangnya bisa ngerawat gitu. Tapi kalau motor juga mau catnya sehebat apa dan sebagus apa dan semahal apa sekalipun itu di tiap hari di hujan panasin ya juga, biarpun mereknya space hacker sekalipun juga ya pasti bakal hancur. Intinya itu perawatan sih, jangan dijemur, panasin aja motor kalau udah di repaint. Oke. Jadi jangan dipanas-panasin, dihujan-hujanin ya lama-lama kan Rusak ya jadi. dia rusak, dia erosi akhirnya udah di dalam gembung-gembung, udah mulai keriting, udah rapuh dia jadi ya gitu. Oke, terus ini terakhir nih, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin untuk viewers ini nanti nih yang nonton di video ini. Kalau main modifikasi intinya harus, biarpun modifannya harganya terjangkau, tapi tata taruh dan tata letak yang bagus dan minimalis di motornya menurut aku nggak kalah hebat sih sama yang Edon gitu. Jadi jangan pernah takut untuk modifikasi. Ya, biarpun sekaligus KW-KW-an, tapi kalau tata letaknya bagus, manis dilihat, sinkronisasinya bagus antara warna, degradasinya, ya so far ya oke lah, bisa diterima lah buat untuk pemula lah gitu. Oke, sampai itu aja wawancara. Thank you ya untuk ini ya repaintnya. Ya nanti kita coba review di rumah aja guys ya untuk hasilnya kayak gimana sih biar lebih ini juga. Ini karena udah malam juga nih, kasihan orangnya juga kan ya. Habis kerjaan nih. Ya udah. Ya guys, jadi ini udah beberapa hari setelah aku repaint ya. Terus karena ini juga kotor pas itu, kebetulan ini baru selesai buat cuci motor. Nah jadi ini bisa review sekarang ya. Dan ini udah sore juga, jadi keburu waktu juga ya. Jadi warnanya ini deskripsinya itu kata Mas Norris itu ini ya, Black Knight ya. Jadi bisa dibilang itu warna terbaru. Habis itu cukup bagus juga kalau aku bilang ya. Sebelumnya itu kan aku juga bilang ya, ini aku bakal warnain yang Hondanya nih warna kuning atau kayak ala-ala gold gitu ya. Jadi udah dicoba juga, ini luntur terus ya warnanya. Nah terus ini kan juga katanya ada masalah di situ aja sih, tapi nggak apa-apa lah. Untuk sementara aku biarinin aja. Kedepannya aku bakal akalin lagi lah buat ngelengkapin warna di bagian sininya. Terus juga dia bisa ngaca cuy, bagusnya gitu. Satu lagi nih di cover radiator ya. Jadi yang ini ya dia khusus dikasih anti panas. Jadi kalau misalkan ini kan kalian tahu ya, radiator tuh dia cukup bahaya juga lah. Jadi dia kalau bisa kena panas juga bisa luntur. Apalagi kalau cat yang khusus gitu kan memang harus banget ya, wajib ya di bagian kayak gini ya. Tapi ya kalau kayak gini udah oke ya guys ya, matching ya. Kalau kalian bisa lihat nih kan ya. Terus ya glossy-nya juga kelihatan. Dan dia jadi rapi, motor ke bawahnya nih, kaki-kaki ini kan ya, nggak terlalu repot juga. Sebenarnya sih rencananya aku juga mau ini ya, repaint di bagian swing arm juga ya guys ya. Tapi kalau aku pikir ya kayak swing arm diwarnain hitam glossy, semua nih hitam glossy, kurang masuk sih kalau aku bilangnya guys ya. Karena nanti kan kedepannya juga nanti ya kita juga nggak tahu ya. Aku rencananya sih mau ganti knalpot yang bisa dibilang ya warnanya agak lain lagi dari stainless kayak gini. Kalau gelap semua mah kagak suka aku jadinya. Ya terus sih ini juga untuk harga ya, katanya sih seingatku ya untuk harga itu 100.000 cover radiator. Ini 100.000 aku repaint. Terus untuk CVT-nya dia habisnya 500.000. Udah termasuk jasa dari warna gold yang atau enggak kuning yang aku request itu ya. Tapi karena dia batal, anggapan ya kalau dihitungnya dari hitam glossy doang sih, yang Black Knight dia warnanya 400.000 jadinya. Jadinya itu sih total ya. Anggapan kita kalau misalkan hitungin dari semuanya 500.000 ya, berarti ya lumayan lah budgetnya juga. Ya terus mungkin next ya aku coba repaint bagian lain juga ya guys ya. Ini kan soalnya ada beberapa bagian kayak bodi halus nih terutama ya, dia udah bekas-bekas baret nih, nanti aku mau repaint tapi aku nggak tahu kapan.
rencana sih kedepannya untuk next video ya, aku mau benerin dulu sisa-sisa yang bawahnya nih. Kayak ini kan bottomnya dia udah apa ya, kalau aku bilang warnanya kayak udah kusam ya, udah ngelupas juga kan ya. Terus aku udah beli shock atau nggak bottom baru lah. Kalian tinggal tunggu aja di next project. Abis itu ada masalah di bagian belakang juga aku mau benerin. Jadi anggapan aku mau benerin ini semua dulu ya, yang anggapan melibatkan body atau enggak yang bikin body baret-baret ya. Karena kan dicongkel-congkel semua ya. Baru abis itu aku repaint. Dan sebenarnya sih juga udah bisa sih, tapi ya balik lagi ke masalah waktu guys. Yaudah, untuk videonya aku akhirin sampai di sini aja ya. Semoga kalian enjoy juga untuk kontennya dan bermanfaat juga. Apalagi wawancara dari Mas Norris ya, yang aku udah tunjukin sebelumnya ya. Makasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya, oke? Bye-bye.